Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu Eksaudi tanggal 12 Mei tahun 2024 tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah Minggu saat ini adalah kebahagiaan orang benar. Saudara yang terkasih, hidup yang berbahagia adalah harapan dari kita semua. Hal itu terbukti lewat serangkaian upaya dan usaha yang selalu kita lakukan dalam hidup ini untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Setiap hari kita bekerja, tujuannya adalah untuk kelangsungan hidup kita. Dengan demikian kita akan berbahagia. Ukuran kebahagiaan bagi seorang itu tentu berbeda-beda. Ada yang menganggap kebahagiaan itu adalah ketika dia beroleh harta yang melimpah, ketika usahanya sukses, ketika ia memperoleh jabatan yang ia harapkan. Namun bagi sebagian orang, kebahagiaan hidup adalah ketika dia hidup damai, hidup rukun, bersama dengan keluarganya. Sebagian lagi merasa bahwa ia disebut sebagai orang yang hidupnya bahagia ketika dia boleh makan dan minum sepuasnya. Dan di pihak lain ada yang merasa bahwa kebahagiaan hidup adalah ketika dia hidup sehat, jauh dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Itu merupakan kebahagiaan yang sungguh sangat sempurna baginya. Tentunya semua itu adalah cara pandang dan pemahaman yang berbeda-beda dari setiap orang. Dan satu hal yang pasti adalah bahwa setiap orang di tengah dunia ini selalu berupaya mencari apa yang dapat membuatnya bahagia. Hal yang sama juga disampaikan dalam kitab Mazmur ini, di mana kitab Mazmur pasal yang pertama ini digolongkan ke dalam Mazmur kebijaksanaan yang berisi pedoman dalam memilih hidup yang berjalan dalam kebenaran, seturut dengan kehendak Tuhan. Berjalan di dalam ketentuan Tuhan adalah jalan yang tepat, sebab di jalan yang Tuhan tentukan itulah kita akan beroleh kenyamanan dalam hidup ini. Pemazmur mengawali Mazmur ini dengan perkataan berbahagialah. Kata berbahagia adalah sebuah kata yang begitu indah untuk didengar dan dirasakan. Menurut pemazmur, untuk mencapai kebahagiaan itu, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, jauhi nasihat orang fasik. Saudara yang terkasih, dalam ayat yang pertama, pemazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam nas ini, kita menemukan ada 3 kali sebutan kata tidak, yang berarti larangan untuk dilakukan dalam upaya mencapai kebahagiaan. Yang pertama adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Hal ini berarti bahwa nasihat itu sangat penting.
Sebab nasihat mampu menuntun kita dan memberikan kita wawasan yang lebih bijaksana dalam menjalani hidup ini. Namun kita harus hati-hati dalam menerima setiap nasihat, sebab belum tentu setiap nasihat itu benar. Yang harus kita jauhkan adalah nasihat orang fasik. Saat ini ada begitu banyak orang yang begitu mudahnya mencari nasihat dari orang yang salah. Ketika ia punya masalah, tanpa berpikir jernih, ia langsung curhat dan meminta nasihat dari orang tersebut. Padahal orang tersebut adalah orang yang masih harus dinasihati. Jemaat yang terkasih, nasihat orang fasik di sini menuju kepada kebinasaan. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 19 dikatakan demikian, jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hal inilah yang harus kita hindari. Jika kita ingin meminta nasihat, datanglah kepada Tuhan. Tanyakan dalam doamu. Datanglah kepada orang benar. Datanglah kepada orang yang berhikmat, agar kiranya wejangan hikmat dapat kita peroleh darinya. Namun nasihat orang fasik, nasihat orang yang jahat, nasihat orang yang jauh dari Tuhan, haruslah kita jauhkan dari hidup ini, agar kita beroleh kebahagiaan. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saudara terkasih, kata berdiri di sini merujuk pada suatu contoh atau sikap hidup. Orang yang berdosa adalah orang yang sudah menjiwai dan menikmati keberdosaannya. Dia sudah merasa benar dengan apa yang ia lakukan, sekalipun itu adalah perbuatan dosa. Ia tidak malu menunjukkan siapa dia dan bagaimana jalan yang ia jalani. Dalam hal ini, pemazmur mengingatkan agar orang benar tidak berdiri di jalan orang berdosa, sebab jalannya menuju kebinasaan. Masih banyak jalan yang harus kita pilih, dan yang paling tepat adalah memilih jalan yang Tuhan kehendaki, bukan berdiri di jalan orang berdosa. Dapat kita bandingkan jika kita sedang berjalan di jalan raya, dan kita tahu kendaraan sudah lalu lalang, tentu kita akan menghindari hal yang dapat membahayakan kita. Kita akan berdiri dan berjalan di jalan yang aman, supaya kita selamat. Demikian juga halnya dalam hidup ini. Berdiri dan berjalanlah di jalan yang benar, bukan di jalan orang fasik. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jemaat yang terkasih, hal ini merupakan larangan yang ketiga dari pemazmur, agar jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang disebut pencemooh adalah orang yang senang dengan ejekan, suka mengejek, suka menghina, suka mengucapkan sesuatu perkataan yang tidak baik terhadap sesamanya manusia. Orang yang pencemooh adalah orang yang sombong. Adapun makna dari kata duduk di sini merujuk pada suatu situasi yang sudah nyaman. Biasanya kita duduk untuk beristirahat dari segala kelelahan kita. Duduk untuk mencari kenyamanan. Pemazmur berkata agar orang benar tidak duduk di tempat orang pencemooh, agar kita tidak ikut terpengaruh dengan kebiasaannya. Saudara terkasih, ketiga hal itu harus kita hindari, sebab tidak ada gunanya, justru hanya akan menambah kekacauan dalam hidup ini, dan membuat kehidupan seseorang semakin jauh dari Tuhan Allah. Lalu jika demikian, apakah yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah mendekat kepada Tuhan. Dalam hal ini pemazmur berkata di ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara yang terkasih, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan jalan melakukan Taurat Tuhan adalah perintah Tuhan Allah. Dengan demikian mari kita merenungkan firman itu siang dan malam, karena ini merupakan sebuah tuntunan bagi setiap orang yang ingin beroleh kebahagiaan dari Tuhan Allah. Firman Tuhan adalah terang dan pelita bagi setiap orang yang mau dituntun oleh Tuhan Allah. Tanpa firman Tuhan, maka mustahil kita beroleh hikmat dan kekuatan dan menjalani hidup ini. Hal ini sejajar dengan apa yang disampaikan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8.
mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Dengan mengandalkan hidup yang dekat kepada Tuhan, maka tentu saja kita akan dapat merasakan kebahagiaan dalam hidup. Apakah kebahagiaan hidup itu? Menurut pemazmur, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dia diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara yang terkasih, orang benar diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang benar diibaratkan seperti pohon yang memiliki batang, ranting, daun, serta berbuah yang lebat pada musimnya. Mengapa ia dapat bertumbuh dengan baik? Karena ia ditanam di tepi aliran air. Sekalipun musim kemarau melanda, namun pohon itu tidak akan kekeringan, karena ia merambatkan akarnya ke tepi aliran air itu. Demikian halnya orang yang benar, orang yang percaya. Dia akan tetap mendekatkan dirinya kepada Tuhan, sehingga sekalipun datang masalah dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah goyah. Dia akan tetap bertahan. Dia akan selalu berseru kepada Tuhan, Sang Pemelihara hidupnya. Dia akan berani berkata seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara yang terkasih, pemazmur di sini selanjutnya berkata bahwa orang fasik akan menjadi seperti sekam yang ditiupkan angin. Artinya, segala yang ada pada orang jahat itu sesungguhnya tidak akan bertahan lama. Jalannya tidak akan pernah mencapai kebahagiaan yang sejati, melainkan dalam kebinasaan. Sekalipun ia seolah-olah berhasil di dalam hidupnya, meski telah melakukan beragam kesalahan, namun semua itu hanyalah sesaat saja. Orang fasik tidak akan pernah mengalami kebahagiaan yang sejati. Terlebih dikala penghakiman akan dinyatakan kelak, maka orang fasik tidak akan mampu bertahan. Segala kejahatannya akan membuatnya semakin gentar dalam menghadapi Sang Hakim Agung yang kelak akan datang menghakimi semua orang. Namun hidup orang benar akan semakin bersinar, memancarkan segala perbuatannya yang baik dan benar. Dia akan merasa aman dan tentram di dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, lewat firman Tuhan saat ini, kita dituntun untuk berjalan di jalan Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari segala hal-hal yang jahat. Jauhkan dirimu dari orang-orang pencemooh, orang-orang fasik. Namun tetaplah andalkan Tuhan dalam segala langkah hidupmu. Karena kebahagiaan sejati adalah ketika kita hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara yang terkasih, dalam iman percaya, kita meyakini bahwa terang yang sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Inilah terang dunia yang menerangi kehidupan kita. Dialah terang dunia yang menuntun kita agar berjalan di jalan yang benar. Oleh karena itu, tetaplah senantiasa menyerahkan hidupmu dalam kuasa pemeliharaannya, agar kita berjalan di dalam terang. Saudara yang terkasih, mari jalani hidup ini dengan penuh sukacita. Bersungguh-sungguhlah mendekatkan diri hanya kepada Tuhan Allah, dan lakukanlah segala apa yang baik, segala apa yang benar, segala yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, agar kita beroleh kebahagiaan yang sejati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kebenaran yang sejati, tuntunlah kami agar selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu, menjauhkan diri kami dari segala kefasikan, kejahatan, dan cara hidup pencemooh. Tuntun kami Tuhan dalam naungan Roh-Mu yang kudus itu, agar mampu melakukan apa yang baik, sehingga kami beroleh kebahagiaan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin.